Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Laili Safitri dengan NIM 0534161198 dengan Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Surabaya. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 dengan mata kuliah basis data dan dengan dosen Ibu Alfionita Sari Akstri Ningtyas Eskom MTRT. Baik, jadi tugas 1 kali ini yaitu sebelumnya saya menggunakan alat perekam Bandicam. Jadi untuk teman-teman yang laptopnya tidak ada untuk record screen, saya sarankan untuk menggunakan Bandicam karena gratis juga. Untuk penginstalannya seperti biasa, ikuti step by stepnya karena ini aplikasi gratis, jadi tidak ada yang sulit. Dan untuk tools yang digunakan, karena di dalam modul menggunakan YED Grab Editor, jadi untuk teman-teman UT saya sarankan untuk di-download dulu atau menggunakan editor online juga boleh. Saya mengikuti instruksi dari buku panduan atau buku paket. Seperti itu. Kembali lagi ke materi praktek. Untuk tugas 1 kali ini saya sudah merangkum dalam laporan ya teman-teman. Jadi tugas 1 contoh kasusnya yaitu pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Ini kita blok dulu, ini kata kuncinya ya teman-teman. Ini kata kuncinya kita blok dulu. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar 1 dosen. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar salah 1 dosen. Jadi kita bloknya beda-beda ya teman-teman. Kata kunci. Dan setiap dosen dapat atau mampu mengajar minimal 1 mata kuliah. Ini kata kunci selanjutnya. Kayak gini aja deh. Seperti ini. Jadi tugas satunya yaitu membuat entity relation diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai. Jadi untuk ERD-nya saya menggunakan aplikasi ya teman-teman. Untuk panduannya sebenarnya sudah disediakan di dalam tahapan praktikum. Panduan praktikum saya hanya menjelaskan saja. Aspek laporannya yaitu perkenalan identitas mahasiswa, langkah-langkah praktik, hasil praktik, dan kata-kata penutup. Oke, tahap pembuatan RD. Jadi pertama kita harus mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terlibat dalam sistem database. Kalau kita belum tahu, kita cari di Google dulu apa itu entity. Jadi kita kalau bingung kita cari kata kuncinya dulu. Entity adalah sesuatu yang memiliki keberadaan dan dapat dibedakan dari objek lainnya. Entity atau entitas ya teman-teman. Entities atau entitas sama saja. Kedua, ini yang pertama. Yang kedua yaitu menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity. Jadi setelah kita tahu objeknya, kita harus menentukan atribut di dalam entity-nya. Ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kuncinya. Yang dimaksud relasi ini hubungan teman-teman, seperti one to many, many to many, seperti itu. Terus yang keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Yang kelima, menentukan himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskripsi non-key. Keenam, kita selanjutnya pada tabel berikut saya akan jelaskan ada beberapa simbol atau bentuk. Jadi gambar pertama ini entity dengan atribut. Jadi satu ya teman-teman. Entitas dengan atributnya jadi satu seperti ini. Kalau kotak satu aja itu entity, kalau kotaknya double ada di dalamnya itu entity lemah. Relation yang keempat seperti jajar ganja ini relationship atau hubungan. Ini biasanya jarang dipakai ya teman-teman. Relationship lemah sama entity lemah ini jangan dipakai. Ini untuk simbol atributnya. Untuk yang ini juga jangan dipakai teman-teman. Kita nggak pakai ini nantinya. Multi value attribute nggak pakai. Ini saya copy dari modul. Yang ke-8 ini atribut primary key. Jadi atributnya memiliki primary key. Untuk nomor 10 sampai nomor 16 ini contoh simbol buat relasinya. Jadi yang pertama ini tidak spesifik, relasi tidak spesifik. Yang kedua
one to tidak spesifik, jadi ada tanda satunya di sini ya. Terus yang ketiga itu many itu tidak spesifik, jadi ini kita nggak pakai teman-teman. Yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat 0 to 1. Yang ini 1 to 1, 1 to 1. Ini ya teman-teman simbolnya nih, 1 to 1. Yang selanjutnya 0 bulat, 0 to many. Many itu percabangan, simbolnya seperti percabangan, 0 to many. Yang selanjutnya 1 to many. Jadi saya akan memberikan contoh kasusnya jika teman-teman masih bingung. Contoh pertama, one to one itu seperti apa? Satu entitas hanya berhubungan dengan satu entitas lainnya. Contohnya, setiap orang memiliki satu KTP. Jadi, satu orang di Indonesia tidak boleh memiliki lebih dari satu KTP, dan satu KTP hanya dimiliki satu orang. Terus selanjutnya, one to many, yaitu entitas bisa berhubungan dengan banyak entitas lain. Tapi entitas yang di sisi banyak atau many hanya berhubungan dengan satu entitas, yaitu one. Seperti, satu guru bisa mengajar banyak siswa. Setiap siswa hanya diajar oleh satu guru mata pelajaran. Jadi, satu guru mata pelajaran bisa mengajar banyak siswa. Tapi, setiap siswa hanya diajari oleh satu mata guru pelajaran. Untuk selanjutnya many to many, yaitu satu entitas bisa berhubungan dengan banyak entitas lain dan sebaliknya. Contohnya, banyak mahasiswa bisa mengambil mata kuliah ya, seperti kasus kita, dan satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa, many to many. Selanjutnya, 1 to 0 atau 0 to 1, yaitu entitas boleh memiliki satu atau tidak sama sekali hubungan dengan entitas lain. Contohnya, seorang karyawan mungkin memiliki mobil dinas, tapi tidak semua karyawan memiliki mobil dinas tersebut. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah. Sebelum itu kita siapkan dulu. Di sini saya menggunakan YD Graph Editor ya. Bisa menggunakan editor online juga. Ini saya sesuai langkah-langkah dari modul ya teman-teman. Bisa di-download di Chrome atau Google karena gratis juga. Oke, sambil menunggu mungkin untuk teman-teman universitas terbuka bisa dibaca-baca atau cari referensi di modul basis data di halaman 3.39 sampai 3.41 seperti itu. Tapi karena kita belum pernah melakukan kegiatan apapun, jadi kita new dokumen seperti ini. Terus kita cari kebutuhan kita ya teman-teman. Tadi entity relationship seperti ini. Untuk langkah pertama, kita mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait. Jadi kita menentukan entitasnya dulu. Kita pindah sini dulu. Kita pakai entitas yang biasa teman-teman. Karena kalau yang satunya itu entitas lemah. Jadi agak kita perbesar. Ini kita klik kanan, edit mahasiswa. Ini bisa dirubah juga warnanya di sebelah kanan ya teman-teman. Nggak dirubah juga nggak apa-apa sebenarnya, untuk membedakan kalau aku sih. Yang kedua adalah dosen. Mata kuliah dulu nggak apa-apa, dosen dulu nggak apa-apa, terserah saya. Ini mata kuliah, warnanya bebas. Terus yang kedua dosen, tinggal copy paste aja teman-teman biar cepat. Nah seperti ini dosen, di kanan edit dosen, berubah warnanya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita sudah menentukan entity-nya. Kita selanjutnya yaitu menentukan atribut-atribut atau field masing-masing entity. Jadi mahasiswa memiliki atribut name ini sebagai key ya teman-teman, sebagai kunci, karena untuk mencari yang unik, key itu kita cari yang unik ya. Nama mahasiswa, mata kuliah memiliki atribut kode mata kuliah, saya kasih pro karena untuk key, terus nama mata kuliah, terus setelah itu dosen memiliki atribut NID atau nomor induk dosen dan nama dosen. Jadi kita pakai atributnya, kita kembali lagi sini, atributnya kita pakai yang saya nggak kelihatan. Kita cari yang primary key dulu, kita pilih yang primary key dulu, taruh di sini. Untuk mahasiswa itu name ya teman-teman, klik kanan edit name, atau kecil aja nggak apa-apa sih, boleh besar. Name, kita primary key nya kita bikin dulu, ini name, ke kanan,
kode mata kuliah, kode dosen NID, kode nomor induk dosen. Nah, ini primary key kita sudah tetapkan. Setelah itu yang kedua kita tetapkan atribut yang lainnya, teman-teman. Atribut ini ada keterangannya ya. Dari sini mahasiswa, berarti nama mahasiswa, teman-teman. Nama mahasiswa, nama mata kuliah, nama mata kuliah. Ini nama dosen. Setelah itu kita hubungkan ya, teman-teman. Kita hubungkan menggunakan yang ini, yang biasa saja, karena belum ada relasi kan. Di sini ini di bawah, ini juga sama ya, teman-teman. Kita ke kotaknya dulu, kita hubungkan dulu. Selanjutnya kita mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entity yang ada beserta kunci tamu foreign key. Jadi ada key, ada foreign key. Di sini sudah ada tabelnya. Entity mahasiswa, mata kuliah dosen. Mahasiswa meregistrasi mata kuliah diregistrasi mahasiswa, mata kuliah diajarkan dosen, dosen mengajar mata kuliah. Seperti itu ya cara bacanya, teman-teman. Oke, kita bikin relasinya dulu. Jangan lupa relasi kita menggunakannya jajar genjang seperti ini, teman-teman. Relationship. Ini kita agak kesini ya. Yes. Biar nggak terlalu mepet, karena ini ada relationshipnya. Ini di tengah sini mungkin agak besar. Kita menghubungkan antara mata kuliah, mahasiswa, dan dosen. Kita agak renggangin biar kelihatan relationship-nya. Seperti ini. Ini juga kita agak renggangin, kurang ya, teman-teman. Kita bikin dua penghubung antara mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Kita bikin dua seperti ini ya. Kemudian kita hubungkan dulu seperti ini. Seperti ini ya, teman-teman. Kita hubungkan dulu di sini, ini di sini. Setelah itu menentukan derajat relasinya. Yang pertama, banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Jadi many to many ya. Dosen ini salah. Dosen dengan mengajar. Banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Dosen bisa mengajar mata kuliah minimal satu untuk ini ya, teman-teman. Relationship-nya many to one. Ini many to one. Yang ini relationship-nya meregistrasi.
maaf kebalik, ini harusnya dari sini. Mata kuliah bisa diregistrasi, banyaknya mata kuliah bisa diregistrasi dengan satu mahasiswa. Terus selanjutnya main itu saya nggak hafal teman-teman, jadi agak nyontek. Mata kuliah ini relationship-nya mengajar. Jadi mata kuliah dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, seperti itu ya teman-teman. Ini one to one. Seperti itu. Selanjutnya, nah selanjutnya kita lengkapi ya seperti ini ya teman-teman. Meregistrasi. Mahasiswa meregistrasi, lengkapi dulu, ini salah, meregistrasi di sini, kemudian registrasi mata kuliah, di sini. Di sini di bukunya ada meregistrasi dan diregistrasi teman-teman. Jadi kita rubah sedikit. Ini ada dua relasi. Ini seperti ini. Ini geser. Seperti ini. Diregistrasi. Seperti ini, dan di sini entitinya registrasi mata kuliah. Ini keterangannya main itu ini kebalik. Diregistrasi, diregistrasi kuliah ini sudah benar. Dan kemudian ini bikin link di sini, dan juga ada mata kuliah. Ini entitasnya seperti ini teman-teman. Ini tidak spesifik, ini hanya untuk melengkapi saja teman-teman. Sudah ini seperti ini. Saya screenshot dulu. Saya masukkan laporan. Baik, seperti itu teman-teman. Terima kasih. Untuk sebenarnya saya juga berusaha memahami. Untuk teman-teman saya sarankan untuk mengerti atau memahami terlebih dahulu simbol-simbolnya, dan terutama pada relasi, apa itu kegunaan dari one to one, one to many, many to one. Jadi kuncinya ada di situ, kita hafal simbol, kita tahu kegunaan relasinya, dan kita tahu fungsi for and key, bedanya dan key tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.